kenapa dek manyun gitu mukanya? Aku kan tahun lulus SMP kak, tapi aku bingung mau sekolah di mana. Lah kamu maunya di mana sih? Maunya di swasta kak, tapi orang tuaku nyuruh aku di Bisma. Kamu kan tinggal bilang mau sekolah di swasta. Ortuku nggak mempertanyakan pendapatku kak. Mereka selalu ngambil keputusan dalam hidupku sesuai kehendak mereka tanpa musyawarah dulu sama aku. Itu berarti keluargamu belum menerapkan sikap demokrasi loh dek. Hah? Demokrasi? Apaan tuh kak? Lah, kamu belum tahu? Pernah dengar sih kak, tapi belum paham banget. Nih aku jelasin deh sekarang. A. Hakikat demokrasi. 1. Makna demokrasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Oh gitu, demokrasi itu ada banyak loh ternyata, kamu tahu nggak? Nggak tahu kak, apaan tuh? Klasifikasi demokrasi. Demokrasi itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan titik perhatiannya, berdasarkan ideologi, dan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibagi menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi informal, dan demokrasi gabungan. Berdasarkan ideologinya, demokrasi dibagi menjadi 2, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, dan yang terakhir adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah suatu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui suatu sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum atau pemilu yang biasanya dilaksanakan di Indonesia. Dalam skala besar negara aja kita pakai sistem demokrasi loh. Masa keluargamu enggak? Masa sih kak? Baru sadar. Ini aku kasih tahu deh sekarang. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Ada 10 prinsip demokrasi di Indonesia, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Oh, jadi demokrasi juga kita terapkan di Indonesia ya kak? Iya dong, itu kan sistem pemerintahan kita demokrasi Pancasila. Berarti pelaksanaan demokrasi di Indonesia pernah mengalami pasang surut. Jelas. Ini aku jelasin. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Nomor 1. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang kedua, dalam Konstitusi Nasional Republik Indonesia Serikat Pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Pasal 2 ayat 2 berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang ketiga, dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pasal 2 ayat 2 berbunyi,
Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai dengan 1959. Periode kedua pemerintah negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentan waktu antara 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan yang kedua adalah pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. B. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1965. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat situasi ini sangat membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, untuk mengeluarkan bangsa ini dari persoalan yang teramat amat pelik ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan kembalinya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari demokrasi politik di Indonesia yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai dengan 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah melaksanakan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai dengan saat ini. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru pada akhirnya membawa Indonesia pada krisis multidimensi yang diawali dengan badai krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter tersebut membawa akibat pada terjadinya krisis politik, yaitu tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah menjadi begitu kecil. Wah, ternyata demokrasi itu penting banget ya Kak. Bisa-bisanya aku baru tahu sekarang. Ya, aku kasih tahu lagi gimana caranya supaya dalam kehidupan kita ini tercipta yang namanya demokrasi. 1. Pentingnya kehidupan yang demokratis. A. Persamaan kedudukan di muka hukum. B. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. C. Distribusi pendapatan secara adil. Dan yang terakhir adalah kebebasan yang bertanggung jawab. 2. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Nomor 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. 3. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang kelima, membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Nomor 6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Nomor 7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Yang kedelapan, menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Kesembilan, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. 10. Menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Ternyata demokrasi itu luas banget ya jangkauannya. Dan penting banget dalam kehidupan kita. Bener banget deh, jadi demokrasi itu penting banget di kehidupan kita. Sekarang kamu udah paham kan bahwa kebebasan pendapat itu sangatlah penting. Aku baru sadar, nanti aku kasih tahu orang tuaku deh tentang semua ini, biar mereka juga paham. Kak, makasih ya, kemarin setelah aku jelasin semuanya tentang penjelasan yang kakak kasih ke aku kemarin, orang tuaku jadi dengerin aku dan paham apa itu demokrasi. Habis itu aku juga udah dikasih kok sekolah di swasta.
Makasih ya kak. Sama-sama.